Sifat ke-13 yaitu sifat kalam. Kalam itu artinya ngomong. Sunda nyarios. Jadi Allah itu berbicara. Allah itu berbicara. Sifat bicara ada di Allah, sifat itu qadimah. Jadi tidak pernah tidak ada. Jadi Allah tidak pernah kosong dari sifat berbicara. Allah itu tidak terikat waktu, Pak. Waktu itu ciptaan Allah. Jadi dari dulu itu sebetulnya kurang tepat. Dari dulu juga Allah itu berbicara. Bahasa itu sebetulnya kurang tepat. Tapi karena memang kalau tidak seperti kita tidak paham, ya payahnya dipakai bahasa itu begitu. Jadi Allah itu tidak pernah tidak berbicara karena sifat kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu salam wajib fi haqqihi ta'ala lina hakna Allah ta'ala nama al-kalamu sifat kalam al-rosna cacarios wa wasalah sifat kalam sifat qadimatun eta sifat anu teubeul qadimatun anu tumatek dina diri ta'ala dina datna Allah ta'ala walaisat sarang terbukti ieu kalam biharfin eta kalayan harap wala sautin sareng teu kalayan sorat wadiduha sareng ari lalawanan kalam al-hukmu eta sifat hukmu al-qasna fireu wa wasala ari hukmu al-kharsu eta kharsu al-qasna fireu wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana terus dicaritakeun qaulu ta'ala qaulu dawuhan Allah wa kallama Allahu Musa taklima ayat wa kallama Allahu Musa taklima. Ahli pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini hampir-hampir kita tidak dapat melaksanakan kegiatan ini karena berbagai macam kejadian terkait dari mulai hujan sampai pada waktu tertentu. Tapi setiap kegiatan juga begitu, Pak. Setiap kebaikan itu pasti ada tantangan. Jangankan kegiatan yang seperti ini ya, kegiatan pribadi aja yang tidak menunggu apa-apa. Banyak hal, tapi alhamdulillah berkah taufik hidayah Allah pada malam ini apa istilahnya disebabkan kegigihan pengurus PKM sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir yang sedikit ini diniatkan mewakili yang tidak hadir.
Biasanya wakil berapa banyak? Jarang banyak wakil. Yang meninggal kemarin Bapak Haji Dobir. Subhanallah, saya setelah pengajian bulan kemarin Pak, saya ngobrol di luar. Kata Pak Haji Dobir, Ustaz nanti habis pengajian begitu. Kata saya malam ini saya ada acara lain. Insya Allah saya janji bulan depan saya mampir. Masya Allah. Itu makanya saya terus ingat. Pas kebetulan pas Ustaz saya lagi di Subang. Mudah-mudahan beliau waktu itu mudah-mudahan husnul khotimah. Mohon keikhlasannya terlihat sekali saja. Kalau kata ilmu Quran khusus Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kajian selanjutnya pada kesempatan ini sifat kalam. Wujud tidak makhluk mukhalafatul hawadisi yang binafsihi wahdaniyah wujud irodat ilmu ayat sama asal. Menurut Imam Abu Musa al-Asy'ari, aqaid ini sampai kepada sifat kalam 13. Tetapi pendapat Al-Mansur al-Maturidi bahwa selain yang sudah disampaikan dari mulai sifat nafsiyah, sifat salawiyah, sifat ma'ani, sifat ma'ani sampai sifat kalam itu harus diteruskan dengan sifat ma'nawiyah yang 7 dari mulai qadilah sampai mutakallim. Ini penyusun kitab Tijan Profesor Dr. Ibrahim Al-Razuli. Ini follow-nya ke Abu Mansur al-Maturidi. Jadi beliau nanti setelah selesai sifat kalam ini pembahasannya dilanjutkan dengan sifat qadilah sampai mutakallim. Itu untuk hanya informasi. Sifat ke-13 yaitu sifat kalam. Kalam itu artinya ngomong. Sunnah jarios. Jadi Allah itu berbicara. Allah itu berbicara. Sifat bicara ada di Allah, sifatul qadimah. Jadi tidak pernah tidak ada. Jadi Allah tidak pernah kosong dari sifat berbicara. Mencet Sunda pakai fungsi urut. Allah itu fungsi nyarita. Allah ngobrol nyarios tentunya. Tas sifat nyarios teh bahasa kalam. Ari sifat kalam teh qadim, ai qadim teh fungsi urut. Jadi di baheula ge muncul da aya Allah teh bisa disebut di baheula. Allah itu tidak terikat waktu, Pak. Waktu itu ciptaan Allah. Jadi dari dulu itu sebetulnya kurang tepat. Dari dulu juga Allah itu berbicara. Bahasa itu sebetulnya kurang tepat. Tapi karena memang kalau tidak seperti kita tidak paham, ya payahnya dipakai bahasa itu begitu. Jadi Allah itu tidak pernah tidak berbicara. Karena sifat kalam itu qadim. Kalau qadim itu tidak ada asalnya. Kalau manusia kan ada awalnya, Pak. Kita dulu itu waktu kecil kita tidak bisa berbicara. Nah kemudian itu belum ada sifat kalam di diri kita pada waktu itu. Ketika kita mampu berbicara, nah baru ada sifat kalam. Tetapi sifat kalam yang ada di kita itu tidak qadim karena asalnya tidak ada. Nah kalau Allah itu qadim, tidak pernah tidak ada. Satu itu tandanya. Yang kedua, qaimah. Qaimah itu tetap terus menerus. Jadi Allah itu berbicara terus menerus. Terus menerus tidak ada hentinya Allah berbicara. Wala
bahasa Indonesia itu pasnya. Kasihnya bahasa Indonesia itu. Nyari oster bahasa Indonesia itu bicara kata-kata berbicara. Omongan atau pembicaraan Allah, ucapan Allah itu walaisan bihadid, ini yang harus ditekankan. Itu tidak berharap, tidak ada hurufnya. Kalau ditulis, kalau sautin tidak ada suara. Allah Maha berbicara, tidak pernah Allah tidak berbicara dan terus menerus Allah berbicara. Tetapi pembicaraan Allah, sabda Allah itu tidak ada harap, tidak ada suara, tidak bisa ditulis, tidak bisa didengar. Jadi ada tauhid dan kitab bidan itu pendekatan fikriyah dan pendekatan akal, bukan pendekatan ilmiah. Dengerinlah sudah tidak bisa ditulis. Itu matan ya Pak, teks kitab ini. Nah sekarang kita ke penjelasan. Saya dapatkan penjelasan dari beberapa buku. Sifat kalam itu ada dua. Satu dinamakan kalam dal, yang kedua kalam madul. Kalam dal, dua kalam madul. Kalam dal artinya yang menunjukkan, madul yang ditunjukkan. Contoh konkret yang disebut kalam Allah, kalam dal yang menunjukkan itu diantara adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalam dal, ucapan Allah atau kalam yang menunjukkan hakikat dan kalam yang tidak ada suara, tidak ada harap yang ada di Allah. Jadi pembicaraan Allah itu disebut kalam madul, ucapan Allah yang ada di Allah itu kalam madul. Sedangkan Al-Quran itu kalam dal. Kalau kalam dal, kalam Allah tapi kalam dal seperti Al-Quran itu ada huruf, kalau membaca bersuara. Tetapi kalam madul yang ada di Allah itu beda dengan makhluk, tidak ada suara, tidak ada harap. Bagaimana ceritanya Al-Quran kalam Allah, kalam dal? Sejarahnya di dalam kitab-kitab tauhid diceritakan bahwa pertama-tama Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kolam. Apa ya kolam? Kolam untuk menulis sendiri di Lauh Mahfuz. Semua Al-Quran kalam madul Allah tanpa suara, tanpa harap. Al-Quran itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Al-Quran Majid fi Lauhil Mahfuz. Setelah di Lauh Mahfuz itu diturunkan sekaligus tanpa ayat, tanpa surat ke Baitul Izzah yang ada di langit 4. Drop ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah anzalnahu telah menurunkan kepada Al-Quran fi lailatul qadar pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Karena pada malam Lailatul Qadar itu waktu diturunkan Al-Quran sekaligus Pak, semua nih Al-Quran semua dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu ketika kita menepati atau menjumpai Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Kita beribadah pada malam itu lebih baik dari 1000. Nah dari Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Nah baru di situ yang pertama diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian terus menerus diturunkan nuntut terjadi bertahap, diturunkan secara bertahap disesuaikan dengan proses kejadian takdir yang untuk diturunkan oleh Allah, yang biasa kalau dalam ahli tafsir dikenal sebagai asbabun nuzul. Ada pertanyaan, ada kejadian, ada apa, diturunkan ayat. Susunan Al-Quran seperti yang sekarang, ayat ini termasuk surat ini, setelah surat ini Al-Baqarah misalkan terus An-Nisa dan sebagainya. Itu Nabi yang mengatur. Penulis Al-Quran itu banyak Pak, lebih dari 20 orang.
Al-Quran oleh Nabi dibacakan kepada para sahabat, kemudian ditulis. Di antaranya Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan juga termasuk. Banyak lah. Kalau Bapak misalkan ingin tahu lebih jauh, saya dulu pernah waktu sekolah itu meneliti Rasam Utsmani. Rasam Utsmani itu pengumpulan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Apa yang ditambah, bagian secara penulisan, apa yang diganti dan sebagainya. Lumayan ada membuka pikiran kita. Tetapi diturunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril itu tidak sekaligus, selama 23 tahun. Nah, dari proses mulai Lauh Mahfuz sampai kepada Rasulullah, kemudian dibacakan di depan para sahabat sampai kepada kita, itu disebut kalam dal. Kalam yang menunjukkan apa yang ada di Allah, apa yang Allah ucapkan. Bahasanya kan qala ta'ala, qala telah berbicara, siapa ta'ala, Allah yang maha suci misalkan. Itu tulisan di Lauh Mahfuz. Jadi yang harus kita yakini bahwa Allah berbicara dan pembicaraan Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, kemudian Allah terus menerus, dan pembicaraan Allah itu tanpa harap, tanpa suara. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Itu yang harus menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang sifat kalam ini sifat yang menjadi sengketa di antara para ulama, utamanya berbentrokan dengan kaum Mu'minun. Kaum Mu'minun mengatakan kalau itu makhluk, bukan kalam Allah. Pada zaman dan juga politik ya. Pada zaman Bani Abbasiyah, kalau tidak salah, Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah, itu Imam Ahmad bin Hanbal itu dipaksa. Karena yang dekat dengan kekuasaan waktu itu adalah kaum Khawarij, kaum Mulhidin yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sementara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk Imam Ahmad bin Hanbal itu haram atau salah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu kalam Allah, bukan ciptaan sifat Allah. Dan sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu dihukum di penjara karena segala tersebut. Makanya apalagi zaman sekarang ada kiai ulama di penjara adalah tidak aneh. Ya kita malah tidak usah urus negara kayak Dewan, RW lain, kepala desa lain, dari tadi turun yang sudah jadi tanggung negara, rumah tangga juga RW kan ngobrol. Kalau misalnya suka ada, ini RW bukan, tapi kalau ngomong tak terus Pak. Mari dapat nanti dari Google seberapa terus supaya begitu diulang-ulang biasa ya. Karena memang antara agama dan kekuasaan itu biasanya tidak sinkron. Kita kembali lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang tidak tersampaikan, ditanyakan oleh. Nah, fokus dulu pada Al-Quran. Al-Quranul Karim itu kan seperti kita ketahui 114 surah. Itu kalau zaman Rasul itu tidak ada juz, Pak. Tidak ada juz. Jadi dibagi juz itu oleh orang-orang yang sebelah sini, zaman Rasul tidak ada juz. Itu untuk membagi ukuran bacaan. Satu hari satu juz. Jadi Al-Quran itu tamat dalam waktu 1 bulan. Di pinggirnya suka ada ain ya, makro itu 1 kali baca. Itu malah sama orang-orang. Kalau zaman Rasul, para sahabat itu banyak yang meminta izin. Ya Rasulullah, saya bisa menambahkan Al-Quran 1 hari itu 1 kali, ada 1 hari 3 kali. Oleh Rasul selesaikanlah, tamatkanlah Al-Quran dalam 3 hari itu minimal. Kalau kita mau baca Quran ya paling semangat bulan Ramadan banyak. Ada orang yang dari subuh ini belum pernah baca Quran, tidak 1 ayat. Maksudnya bukan dalam sholat. Allah bulan. Hari ini sudah bertemu Al-Quran belum? Belum. Itu Al-Quran itu kalam Allah. Jadi saya ulangi,
Al-Quran itu kalamnya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Iqra bismi rabbikal itu bukan awal dari pembicaraan Allah, bukan awal pembicaraan yang madu, itu awal Al-Quran. Watamat kalimat rabbika dan al-yawma akmaltu lakum itu bukan akhir kalam. Di dalam Al-Quran saya lupa lagi ayatnya suratnya, tapi kalau kana bahru kan mindadan, apabila engkau akan menjadikan lautan itu sebagai tinta untuk menulis kalam Allah, maka kalam Allah itu tidak akan bisa tertulis walaupun lautan dijadikan tinta. Bahkan walaupun kalian mendatangkan laut-laut yang lain untuk menuliskan kalam Allah. Jadi karena memang tidak ada awal, tidak ada akhir kalam Allah. Untuk meningkatkan, mendekatkan, saya agak kesulitan dengan bahasa Indonesia, Pak, mohon maaf. Untuk meningkatkan pemahaman kita nanti di depan ada dalil yang dikemukakan oleh para ulama, khususnya oleh pengarang kitab ini. Tapi sebelumnya wadiduha al-hukmu, yang menjadi lawan sifat kalam adalah sifat hukmu. Hukmu itu gabuk bisu, wahwa, dan hukmu itu al-kharsu. Jadi dalam bahasa Arab bisu itu ada dua kata, ada hukmu, ada kharsu. Kalau hukmu bisu tidak ada penghalang, karena memang aslinya juga tidak bisa berbicara, seperti pintu, jendela, batu, itu memang aslinya tidak berbicara. Itu bahasa Arabnya hukmu. Ada juga bahasa Arabnya bisu itu khorsu. Khorsu itu tidak berbicara karena ada halangan. Model manusia punya penyakit bisu, itu khorsu. Nah, dua-duanya mustahil. Wadalilu ala dalika qauluhu wa kallama Musa taklima. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berbicara ayat wa kallama Musa taklima. Ayat wa kallama dan telah berbicara, ini kalaman dulu. Wa kallama dan Allah telah berbicara sama Allah Musa kepada Nabi Musa takliman kalawan cacat desanya atau dengan pembicaraan yang sebenarnya. Jadi Nabi Musa alaihissalam punya gelar kalimullah, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Ini kalaman dulu. Kalau kalamdar seperti saya katakan tadi, pola Allah telah berbicara. Kalau ini wakalama, Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Bukan berarti Allah asalnya diam kemudian berbicara kepada Nabi Musa lalu Allah berhenti, bukan begitu. Tetapi pendengaran Nabi Musa itu hijabnya, penghalangnya dibuka oleh Allah, kemudian ditutup kembali setelah pembicaraan Allah yang kita ucapkan kepada Nabi Musa selesai. Dibuka, lalu Nabi Musa mampu mendengar kalamullah, kalam Allah yang tidak ada harap, tidak ada suara, yang isinya untuk Nabi Musa. Setelah selesai kalam Allah yang untuk Nabi Musa itu, telinga Nabi Musa, pendengaran Nabi Musa ditutup kembali. Kalau Allah kan tidak berhenti berbicara seperti tadi saya katakan. Karena sifat kalam itu qaimah, tetap menetap. Di dalam Al-Quran dijelaskan apa yang Allah kitabkan kepada Nabi Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'aqimis sholata li dzikri, itu ayat itu. Saya lupa lagi suratnya. Jadi Nabi Musa itu yang pernah mendengarkan langsung kalam madhur. Kalau kita hanya dikenalkan oleh Allah dengan kalam dalnya Al-Quran, itu kalam Allah. Yang apabila kita membaca satu huruf 10 kebaikan. Kalau tidak paham, kalau paham, kalau mengerti, lalu kita mampu bertadabbur dengan Al-Quran yang kita baca, itu pahalanya tidak terhitung, sangat besar. Memang kita seharusnya yang kita pentingkan kalau kita memang kita itu sudah iman kan tidak sekaligus, iman itu tidak sekaligus. Itu sudah alhamdulillah yang kita mendengarkan pengajian itu sudah alhamdulillah.
kan semua orang sebetulnya akhirnya sama. Ini ingin A, ingin B, ingin C. Tapi kan pada akhirnya semua orang itu akan dikumpulkan di hadapan Allah. Pada yaumil mahsyar semua akan dikumpulkan di hadapan Allah sama. Walaupun semua orang itu berbeda tujuan. Ada yang tujuan baik, saya ingin menjadi orang kaya, orang sukses hidup di dunia untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kaum duit. Ada duitnya nanti untuk sedekah, untuk pembangunan keagamaan, bagus. Itu juga. Ada untuk mencukupi hawa nafsunya dan sebagainya. Ada yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan cita-citanya. Ada yang hanya tinggal cerita saja. Belum sampai 20% sampai ke tujuan, dia sudah kembali kepada Allah. Belum ada ceritanya orang yang meninggal itu sudah selesai cita-citanya, bukan? Semua yang meninggal itu masih punya cita-cita. Yang harus kita ingat, yang harus kita yakini, itu kita semuanya akan sama akhirnya. Orang yang dibukakan oleh Allah hatinya, dia tidak akan menganggap apapun penting kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan sedikit. Taruhlah kita oleh Allah diberikan kekayaan, Pak, sekaya-kayanya sesuai impian kita, punya rumah, punya mobil. Sampai kapan kira-kira? Kalau kita umur 50 tahun, berapa tahun lagi? Dan itu akan hilang saja, hilang begitu saja. Terus kita akan dihadapkan dengan realitas bahwa memang kita tempat bukan di sini, tempat kita bukan di dunia ini. Kita akan terus berjalan, kita akan terus pindah. Orang tidak mau mati atau menghindari sekuat-kuatnya kematian, dia pindah ke alam barzah tidak mau, karena memang belum tahu. Padahal siapa tahu alam lain yang akan kita jalani itu lebih enak, siapa tahu. Apalagi kalau kita yakin kepada surga. Coba bandingkan dengan kehidupan dunia ini. Berita surga yang telah diberitakan oleh Al-Quran. Tidak akan sakit, tidak akan tua, tidak akan berakhir di sana. Penuh penikmatan. Coba di dunia, semakin lama umur kita semakin bertambah, badan kita semakin sakit, mata semakin, makan semakin tidak enak. Orang yang yakin pada apa yang telah diberitakan Allah, dia tidak akan mementingkan apapun selain Allah yang begitu. Dia akan berusaha menuju ke sana. Dan memang seperti itu seharusnya. Wabtaghi bima ataka Allah darul akhirah. Wala tansana nasibaka minad dunya. Tapi kita jangan lupa bagian kita dari urusan dunia. Syukuri hidup ini, nikmati hidup ini karena ini anugerah Allah. Syukuri, alhamdulillah. Kita inginkan umur panjang karena dengan umur panjang kita akan semakin bisa menambah bekal, semakin bisa memperbanyak pahala untuk bekal nanti. Kita harus menginginkan umur panjang, jangan mengharap mati, tapi juga jangan takut mati karena kita akan kesana. Jadi jangan biarkan hari-hari kita itu penuh dengan penderitaan, Pak. Kan sedih, atau yang dipikir irakan. Sok senangi apa yang telah Allah berikan. Jadikan bahagia. Tidak akan ada yang mampu memberikan itu kepada kita selain Allah. Apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita punya sekarang, itu dari siapa? Itu semuanya dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan apapun kepada kita. Nah, apa yang diberikan oleh Allah yang telah kita miliki, itu harus disyukuri, harus dijadikan kegembiraan. Awak sakit tidak singgung lah. Ekonomi orang singgung ada kegagalan. Apa yang tidak diberikan Allah kepada kita, jangan kita inginkan. Jangan sedih dengan apa yang tidak kita miliki. Karena yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, yang menurut kita sepertinya sekilas senang, itu belum tentu sebuah kemuliaan. Ini kali benar hayang ya. Wah, dia kayak itu punya mobil gampang. Kalau pengajian hujan nggak usah naik motor, nggak usah pakai jas hujan, kembali naik motor. Belum tentu itu baik buat dia. Karena kita tahu bahwa harta yang diberikan Allah itu kalau halal dihisab. Kalau haram apalagi
Makanya menurut ulama, ma'fakodaka ma'wajadaka. Kalau kita bisa sanggup menahan diri, bersabar dalam melaksanakan ibadah, terus menembus jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak akan kita temukan. Semuanya akan kita temukan. Karena kita akan mendapatkan kesenangan dari Allah yang akan. Tetapi sebaliknya, ma'wajadaka ma'fakodaka. Tidak ada yang ditemukan oleh orang yang tidak mendapat hidayah taufik dari Allah. Walaupun umpamanya di dunia ini dia mendapatkan kesenangan, harta banyak, tapi dia tidak mendapatkan taufik hidayah, dia tidak mau beribadah, dia tidak sadar bahwa dirinya itu semakin dekat dengan ajal, dia lupa segalanya karena senang aja setiap hari mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan. Dia merasa telah berbuat sebaik-baiknya, padahal dia tidak mempersiapkan bekal untuk dirinya sendiri. Apa artinya kesenangan yang sebentar kalau diakhiri dengan penderitaan yang tidak ada ujungnya? Kita diberikan sehat, makanan banyak, duit banyak 2 tahun. Umur kita 60 tahun, 58 tahun kemudian kita selalu berada dalam sakit-sakitan, dalam kemiskinan. Apa artinya yang 2 tahun itu? 2 tahun kita diberi uang, sehari 1 miliar misalkan. Tapi 2 tahun itu kan terus, hari berganti hari. Lama-lama kan sampai 2 tahun. Nah setelah 2 tahun, selamanya kita sakit badan, sakit duit, gak punya, miskin, melarat. Apa artinya yang 2 tahun ini? Karena kalau kita sengsara, kesenangan yang kemarin itu sudah tidak terasa. Bapak hari di rumah sakit, padahal karek tidur poe cabul, nanti baru tidur budak nepi ka poe, tapi lebih 40 tahun cager tidur poe di rumah sakit, sok nu karasa di mana? Nu geuning Pak, nu 40 tahun teh karasa. Di dunia senang, di akhirat cilaka seumur umur karena tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Untuk apa? Makanya bunga-bungahna dan harus dijadikan kebahagiaan ketika kita dalam keadaan sehat. Duit boga lah dari sukarma, beas ayam, mal-malaran, bari orang bisa ibadah diberi hidayah taufik. Ya Allah, tidak ada kenikmatan seperti itu. Sholat Allah sebenar, terus rasaan gitu lah. Lama diajar tuh, jalan nafas gila. Nah, Al-Quran itu adalah salah satu media. Kalau orang sudah merindukan Allah, ingin bertemu, irilah kawan-kawan mendekati Rasul. Itu Al-Quran itu adalah sebagai pelepas diri. Di sana ada fitur-fitur Allah, ungkapan atau pembicaraan Allah yang diberikan kepada kita, bimbingan. Al-Quran itu 6.666 ayat. Itu 2000 ayat ini menurut kita kebutuhan kuliah. 2000 ayat itu isinya adalah ancaman dan janji Allah. Dan di surga ancaman neraka itu 2000. 1000 ayat kisah, 1000 ayat amsal dan ibarat tauhid, dan 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 500 ayat halal haram, 100 nasi mansuh, 66 zikir dan doa. Saya ulangi ya, 2000 itu janji dan sama 2000 ya. Tambah 1000 kisah, tambah 1000 ibarat tauhid dan kisah contoh-contoh. Jadi 4000 ya. 5000 perintah, 1000 ya, 1000 perintah jadi 5000. 1000 larangan jadi 6000. 500 itu tentang halal dan haram, 500 ayat hanya 500 ayat. Itu 6500 kan? Tambah 100 nasi dan mansuh, 6600, tambah 66 zikir dan doa. Jadi 6666. Dalam kitab Al-Quran lihat itu huruf Al-Quran itu 10 juta sekian. Nah kemudian nama-nama Al-Quran yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada 55. Al-Hadi, Al-Kitab, Al-Mulk, banyak dan sebagainya. Silakan bisa dilihat di ayat-ayat. Nah yang penting kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai sifat kalam. Kalam itu artinya berbicara. Allah berbicara itu tidak ada awal, tidak ada akhir, tanpa harap, tanpa ada suara. Kalau misalkan kita bertanya, itu Allah teh nyarios kenaon nih, turun gitu. Misalnya, kau yang boleh minta kenaon.
Kira-kira gitulah. Ayat pertanyaan udah ada jawabannya di dalam masuk kalau tadi. Itu kita harus yakin bahwa kita tidak diperintahkan untuk mengetahui apa kalimat-kalimat yang diucapkan Allah bahasanya. Tapi untuk ancer-ancer lah agar kita punya ilmu sedikit. Allah menerangkan di dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahwasanya segala urusan Allah ketika Allah menghendaki akan menciptakan sesuatu, Allah berkata kun. Jadi setiap Allah akan menciptakan sesuatu, mengijadkan, menciptakan, menginginkan sesuatu, itu Allah selalu mengucapkan kun. Kalau kalam dalilnya artinya jadilah, fayakun maka akan jadi. Nah sekarang kita tanya, apa yang tidak membutuhkan iradah Allah, kehendak Allah di dunia ini? Semuanya itu atas kehendak Allah, tidak keluar dari kehendak Allah apapun itu, sampai daun yang jatuh. Karena waktu yang tadi telah lewat, ini waktu yang kita sedang jalani, itu semuanya kuasa Allah. Apakah kita yang jantung berdenyut, yang mendenyutkan jantung kita? Kan tidak. Apakah kita sedang menumbuhkan rambut kita? Apakah kita yang sedang menggiling nasi atau makanan di dalam usus kita? Kan bukan kita, itu diri kita. Apalagi di luar diri kita. Itu kehendak Allah. Setiap Allah berkehendak sesuatu, Allah mengucapkan kun. Itu hanya untuk ilmu saja. Terus yang kedua, informasi yang kedua, bagaimana kalau ada pertanyaan? Bagaimana malaikat mengerti akan kalam madhul Allah yang tidak ada harap, tidak ada suara? Bagaimana malaikat bisa mengerti sedangkan pembicaraan Allah itu tidak ada harap, tidak ada suara, tapi malaikat bisa mengerti? Itu sebetulnya pada hakikatnya tidak akan ada yang tahu. Tetapi itu tidak mustahil. Karena apa? Karena di makhluk Allah telah memberikan contoh bahwa ada sesuatu yang memahami kepada ucapan yang tidak ada suara, tidak ada huruf. Seperti mengertinya anggota tubuh kita terhadap bahasa hati. Kan dalam tubuh kita yang punya kuasa itu hati ya. Tangan ini tidak punya program, yang punya program hati. Tetapi tangan ini mengerti ketika hati menginginkan sesuatu. Ketika tangan diperintah oleh hati, nah perintah dari hati itu kan tidak berharap, tidak bersuara. Tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tapi ini sinyal ya kalau istilahnya. Dia tahu. Lihat makanan, cek HCT kan, cokos, dan gitu, tangan ngarokok. Tidak harus diucapkan kan hati. Tidak yang mengucapkan lisan. Dan bapak tete ngomong bola cokot dengan tidak gitu kan, di luar otomatis. Lalu tetapi bantuan atau suku malaikat kan gitu benar. Suku ngerti ya. Tete komodi malaikat itu kekuasaan Allah. Jadi malaikat ngerti karena cariosan Allah teu aya harap teu aya salat pasti itu mustahil. Dan di makhluk teh aya ngerti karena perintah, karena pembicaraan, daya harap, daya soal. Kamari pas bulan Rajab kita cantik. Bahasa si kamari kita cantik. Pak Haji Bukir, urusnya Rajab sana. Terus Rajaban kita. Ada apa? Salam dalam menyambut Ramadan. Hari dina keterangan dia baik. Mas kita pahamnya saatnya seperti kalau mudah-mudahan saat ini dina keterangan ayat dia layak kalau mati ilahnya ahad ilahnya memang harus lebih untuk maksud saya tidak mendekati hamba kami kepada kami dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada memperhatikan apa yang telah lakukan padanya. Mencet bahasa Sunda mah pagawean ibadah paling dipikat cinta ku Allah teh merhatikan karena kapan buat.
Kalau istilahnya fardu wajib itu berarti Allah menyuruhnya serius Pak. Ketika hamba memperhatikan apa yang difardukan, nah disitulah kesukaan Allah senang. Ta'ayana ibadah dohir, obat ibadah. Nah kayak setelah prioritas, sahabat dan iman, penting-pentingnya sholat. Makanya Raja Bangkes sebetulnya mereka kan ketika Rasulullah Mi'raj diperintah sholat untuk meningkatkan itu. Karena dari sholat semua Islam itu dari sholat semuanya. Awalnya lima sholat tanpa ada paksa ibadah kan begitu. Terus sholatnya wujud kehidupan kita kepada yang benar cari koreksi lah untuk Raja dia koreksi apa sholat itu. Sempurnakan. Sebab abdi sok madal sholat di musamis cara anu sampurna Pak. Coba anu tugas lidah coba ucapkan. Terus ukurannya standar anu di standar Rasulullah. Subhanallah a'la. Tilu kali Pak. Sampai ada dalamnya ketika itu. Jadi sesuai nama kebanyakan orang yang sholat itu diam. Nah tidak diucapkan. Itu sampai mana yang Pak Haji Mansur sampai di mana? Kalau pasal balik. Jamak taklim. Udah lewat Pak. Dalam sampina itu sebelum itu ada syarat sah Fatihah. Syarat sah Fatihah itu diantaranya wa ayusmi'a nafsahu jami'ahu fihi. Kalau tidak salah redaksinya seperti itu. Dalam bahasa syarat Fatihah bahwa seorang yang salat membaca Fatihah itu seluruh huruf surah Fatihah itu harus terdengar oleh telinganya dan semua termasuk bacaan sholat yang lain itu harus terdengar. Dan logisnya kan begini, sahabat bisa meriwayatkan Rasulullah ketika sholat membaca, ketika sujud membaca ini. Berarti kan sahabat yang ada di belakang itu mendengar apa yang dibaca oleh Rasul. Rasul ketika sujud membaca Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu diriwayatkan oleh sahabat. Itu berarti sahabat di depan, di belakang sholat. Berarti mendengar itu sholat. Jangan keras itu sholat sir, sholat yang laur dan lawan bahasa Indonesia keset dan senyap ya bukan berarti tidak terdengar sok berapa khusyuk yakin itu hati kita itu tidak terlalu kesana kesini ada paculan karena dagang terlalu kalau kita baca apa subhanallah jadi rek mangkat balik deui Pak mangkat ajaran jelas baca terkalikeun gitu Rabbi firi warhamni banyak kadang-kadang kesalahan itu menamingkan terus katanya kan? Menamingkan terus Itu berarti kan iman sudah dipakai kan di dalam sholat itu ada rukun qauli, fa'li, ada qauli, ada yang harus diucapkan, ada yang harus dikerjakan, ada yang harus ditekadkan di hati, ada pekerjaan lidah, lisan. Berarti kan berbicara, ada pekerjaan badan, ruku, sujud, duduk, berdiri, ada pekerjaan hati, khusyuk, ikhlas, tadabbur, hudun. Kalau misalkan ini lidah, lisan kita diam terus. Ai mana pembacaan teh salah teh jempling itu pembacaan saudara. Atuh kena jempling kebetul dina hate itu salah. Dina hate mana yang pembacaan khusyuk hate. Atuh ayeuna pembacaan dipindahkeun kana hati aya hati khusyuk di mana? Berarti khusyuk salat teh. Sok mulai posisi mahat teh seringna. Salat mulai. Baca dan perlu dibaca teh. Dia bacaan salat tersebut kita baca. Mungkin kali jadi sinterana teh kieu. Salat itu kita menghadap kepada Allah. Mana ngobrol jeung Allah gancang? Atau nanti kali itu. Jelema ge sok hansip lapor ke sampai. Itu tuh isi itu. Diajar da hesek salat ya Allah.
Mudah-mudahan pilihan pertarasan saat itu. Cakaplahnya tidak harus ada dari itu ke hati pusat dari mulanya. Penting mah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan manfaat. Amin. Ya. Barokahnya pemasan ya termasuk Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir diberikan umur panjang dan barokah. Apa yang menjadi cita-cita dikabulkan oleh Allah, apa yang menjadi tujuan kita yang suka. Yang mempunyai perusahaan yang mudah-mudahan dibarokahkan Allah. Kebutuhan ibadah kita, keluarga kita, istri kita, anak kita mudah-mudahan disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, jamaah kita yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan. Doakan diri doa al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala